Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safika. Saya akan menjelaskan presentasi atau hasil laporan kerja praktik saya, yaitu dengan berjudul Prosedur Verifikasi Dana Pengeluaran untuk Biaya Operasional dari PT Triguna Pertama Abadi. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Latar belakang yang saya ambil itu latar belakang kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tahun 2021 memilih PT Triguna ini sebagai tempat kerja saya, yaitu PT Triguna adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa pengangkutan dan pengolahan serta pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Saya memilih KP di PT Triguna di bagian keuangan karena dibutuhkan dan untuk mengembangkan prosedur-prosedur dana pengeluaran yang ada di PT Triguna Pertama. Gambaran umum perusahaan yaitu PT Triguna Pertama Abadi didirikan pada tahun 1989 atau 1990. Perusahaan ini berlokasi di Kabupaten Karawang dan bergerak dalam bidang industri, jasa pengangkutan dan pengolahan serta pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup atau KLH maupun izin dari instansi lainnya. Beralamatan di Gintung Kertak, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. PT Triguna ini berjumlah 237 karyawan. Di sini visinya yaitu menuju perusahaan yang profesional dan berwawasan lingkungan. Misinya menciptakan lapangan kerja dengan sistem padat karya, memberikan manfaat dan nilai positif bagi lingkungan, menyukseskan program pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Tinjauan pustaka yang saya ambil yaitu dana pengeluaran kas kecil. Menurut Romeg tahun 2015 halaman 463 dalam Elizabeth Kanhitswarti tahun 2017, definisi pengeluaran kas diuraikan sebagai siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Menurut Sujawani dalam Yana Jurnal 2018 menjelaskan jika pengeluaran kas dengan sejumlah uang yang tidak besar, biasanya perusahaan menggunakan sistem pengeluaran kas kecil. Sistem ini dengan dua cara, yaitu saldo berfluktuasi pengeluaran kas kecil. Sistem ini dengan fluctuating fund balance system dan sistem saldo tetap interest system. Menurut Mulyadi dalam Rahmat Jurnal 2017, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dan kas kecil. Menurut Mulyadi, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dan cek adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, fungsi akuntansi atau checklist. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement per jurnal dan register cek atau register cek. Tinjauan pustaka yang memerlukan flowchart keuangan yang saya ambil yaitu dana pengeluaran. Flowchart sendiri merupakan visualisasi dari sebuah prosedur atau SOP yang berjalan dalam sebuah sistem informasi. Pentingnya flowchart kas kecil ini agar dapat dipahami atas proses dan alir dokumen dalam pengajuan kas kecil dan penyelesaian kas kecil terutama oleh bagian atau departemen keuangan, di mana pembuatan atau perencanaan flowchart sebagai bagian dari prosedur tentu saja merupakan pengendalian internal kas kecil. Di sini ada gambar prosedur dana kas kecilnya. Lalu
Ada verifikasi dana pengeluaran. Setelah membuat bukti bank keluar, menggunakan form BBK atau bukti bank keluar yang sudah diinput ke dalam sistem, lalu mengecek apakah sudah diverifikasi atau belum oleh kontrol dan direksi 1 atau 2. Sistem ini menunjukkan bahwa perbedaan data yang sudah diverifikasi atau belumnya penulis bimbingan oleh pembimbing lapangan dicek kembali agar tidak ada kesalahan. Sistem merupakan bukti verifikasi dokumen yang sudah dibuat pada sistem ini. Di sini ada tujuan dan metode. Tujuannya dari kerja praktek yaitu pertama memahami prosedur dana pengeluaran dari kas kecil, yang kedua memahami verifikasi dana pengeluaran di bagian keuangan, yang ketiga yaitu memahami dana pengeluaran untuk biaya operasional. Di sini ada metode penulisan artikel menggunakan metode deskriptif dan metode library research. Metode deskriptif yaitu berupa proposal, makalah, skripsi, dan isinya berupa teori saja. Metode library research ini serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Pengumpulan informasi yang dilakukan bersumber dari penelitian terdahulu, buku artikel, karangan ilmiah, dan sumber elektronik maupun sumber cetak lainnya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara observasi langsung di PT Triguna Pratama. Tugas-tugas yang dilakukan, yang pertama memeriksa penerimaan dana dari customer, memeriksa dokumen pembayaran, membayar tagihan rutin dan non-rutin, melakukan pembayaran kepada supplier, meminta penagihan dana melalui marketing, melayani kasbon semua departemen, melayani pembayaran kas, mengelola kas kecil. Selanjutnya ada mengelola kas kecil, membuat laporan kas harian atau menginput transaksi ke dalam sistem. Lalu ada tugas utama yaitu uraian pelaksanaan kerja prakteknya. Yang pertama, prosedur dana pengeluaran kas kecil. Sesuai dengan prosedur pengelolaan dana kas kecil yaitu di PT Triguna Abadi, pertama Abadi, ada beberapa prosedur yang diterapkan pada perusahaan ini, yaitu ada 3 flowchart yang saya ambil yang satu, yaitu menjadi tugas utama flowchart keuangan, flowchart request order pembelian offline atau online, flowchart tagihan bulanan atau tagihan rutin dan non-rutin. Yang kedua yaitu verifikasi dana pengeluaran. Setelah memberikan bukti bank keluar menggunakan form BBK yang sudah diinput ke dalam sistem, lalu mengecek apakah sudah diverifikasi atau belum oleh kontrol atau direksi 1 atau 2. Sistem ini menunjukkan bahwa perbedaan data yang sudah diverifikasi atau belumnya, penulis dibimbing oleh bimbingan lapangan untuk mengecek kembali agar tidak ada kesalahan. Sistem ini yang merupakan bukti verifikasi dokumen yang sudah dibuat pada sistem ini. Di sini ada gambarnya, gambar prosedur dana pengeluaran kecil dan gambar request order pembelian offline atau online. Yang ketiga ini dana pengeluaran untuk biaya. Setelah memverifikasi oleh kontrol dan direksi, dokumen tersebut atau tagihan lainnya yang terutama biaya operasional, ke supir mengeluarkan kas kecil untuk mengeluarkan dana untuk membayarkan supir tersebut yang sudah memberikan dokumen berupa manifestasi kebagian keuangan dan beberapa pengeluaran dana, tidak hanya biaya operasional tetapi membayar penawaran yang sudah di check out di Tokopedia. Itu salah satunya, yaitu membayar tagihan rutin dan non-rutin. Tidak hanya membayar itu saja, tetapi membayar atau mengeluarkan dana untuk membayar gaji terutama setiap bulannya. Di sini ada tugas pendukungnya. Yang satu, mempelajari sistem yang dipakai oleh bagian keuangan. Sebelum tugas yang diberikan untuk mempelajari sistem yang dipakai oleh bagian keuangan atau purchasing dan lainnya yang ada pada PT Triguna ini, yaitu salah satunya harus dipahami sebelum mempelajari tugas selanjutnya. Dan yang kedua yaitu mempelajari prosedur dana pengeluaran kas kecil. Sebelum diberikan tugas, penulis ini harus mempelajari prosedur dana pengeluaran kas kecil yang diterapkan perusahaan.
Hasil dari mempelajari prosedur dana pengeluaran kecil ini, perusahaan adalah untuk mengetahui prosedur yang dipakai oleh PT Triguna ini, menambah wawasan dan menghindari kesalahan saat sedang melakukan tugas. Tentunya di sini ada permasalahan dan solusi. Pertama, permasalahan pada saat kegiatan kerja praktik ini itu belum stabilnya saldo kas perusahaan, terutama pada akhir bulan, pada saat pembayaran urgent dan jatuh tempo tagihan-tagihan membayar gaji. Ketika pas jatuh tempo atau tagihan yang harus dibayar, saldo tidak mencukupi. Karena belum ada penagihan piutangnya, karena perusahaan ada pada customer. Tentunya ada solusinya. Solusinya apa? Menagih hutang atau melalui tagihan invoice melalui marketing. Utang ini tidak hanya satu perusahaan saja, tetapi beberapa perusahaan yang mempunyai utang kepada PT Triguna Pertama Abadi ini. Perlu adanya pengecekan selama tagihan jatuh tempo oleh bagian keuangan, dan setiap data itu diberikan kepada bagian marketing. Untuk menagih hutang, penulis hanya membantu melakukan pengumpulan data dan tagihan yang untuk diberikan ke bagian invoice dan direkap ulang oleh bagian keuangan, dan mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan dengan teliti. Permasalahan tersebut akan terselesaikan jika bagian keuangan melakukan dengan cara menagih kepada customer perusahaan agar saldo kas itu tidak berkurang, dan menginput laporan keuangan agar prosedur dana verifikasi dan pengeluaran ini yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai aturan. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu kegiatan yang selama kerja praktek ini yang dimulai pada tanggal 9 Februari sampai 15 Juni 2021. Jam kerja dimulai dari jam 8 hingga jam 4 sore. Penulisan dapat memahami prosedur dana pengeluaran tunai melalui kas. Hal ini berguna untuk melakukan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Penulis melakukan tugas tambahan, yaitu melakukan perkenalan lingkungan kerja sebelum mengenali pekerjaan, mempelajari prosedur verifikasi dana pengeluaran, dan mempelajari sistem yang dipakai oleh perusahaan, menerima dokumen berupa manifest dari supir, melakukan pembuatan laporan harian kas kecil, mencetak dan menghitung gaji yang sudah direkap oleh HRD dan bukti bank keluar. Selama periode kerja praktek berlangsung, penulis menemukan masalah ketidaksesuaian data pengeluaran bagian operasional dengan data tagihan bagian keuangan. Di sini ada prosedur dana pengeluaran kas kecil di PT Triguna Pertama Abadi telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan, yaitu sebagai bagian dari pengendalian untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan dan meningkatkan prosedur-prosedur supaya tidak terjadinya kesalahan dalam mengeluarkan dana. Solusinya dari permasalahan tersebut yaitu dengan cara menagih hutang melalui tagihan atau invoice melalui marketing. Utang tersebut tidak hanya satu perusahaan saja, tetapi beberapa perusahaan yang mempunyai utang kepada PT Triguna. Perlu adanya pengecekan selama tagihan jatuh tempo oleh bagian keuangan, dan setiap data itu diberikan kepada bagian marketing untuk menagih hutang. Penulis hanya membantu melakukan pengumpulan data atau tagihan untuk diberikan ke bagian invoice dan direkap ulang oleh bagian keuangan, dan mencatat transaksi pengeluaran dana pemasukan dengan teliti. Meskipun ada sarannya apa? Saran untuk bagi PT Triguna Pertama Abadi ini, atau terutama PT, perusahaan dapat memberikan pelatihan kepada operasional untuk menghindari kesalahan, ketelitian terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan, memberikan perhatian lebih kepada staf untuk mengurangi stres kerja yang dilibatkan terlalu lama bekerja di depan komputer. Lalu bagi kampus itu, bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis terutama kampus, untuk fakultas sebaiknya sebelum diadakannya kerja praktek untuk mengadakan kerjasama terdahulu kepada perusahaan agar mahasiswa tidak terteter dan yang sudah mencari kesana kemari untuk kerja praktek ini.
Sini ada lampiran foto kegiatan dari mulai saya mengerjakan dokumen ke dalam sistem dan sampai melakukan kegiatan-kegiatan rutinnya. Menjelaskan hasil laporan kerja praktek. Maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.